Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf mengganggu. Ini saya ada kegiatan sedikit untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah saya. Iya boleh. Ini pun saya pun ini juga lah, karena kan berhubung masih di Jakarta, ada acara keluarga, makanya ya terpaksa lah harus melalui dengan Zoom dengan Ibu Irma. Iya Ibu, tidak apa-apa. Kita mulai ya Bu. Boleh, boleh. Nah, jadi sekarang saya akan melakukan wawancara dengan Ibu dengan beberapa pertanyaan Bu. Nah, ini mengenai selama ini pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Nah, nanti di situ ada beberapa kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kasus bujukan moral. Nah, baik saya mulai ya Bu, pertanyaan pertama. Boleh. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya lakukan, saya selalu suruh mengidentifikasi kepada guru-guru bidang studi. Nah, kemudian juga bekerja sama dengan para wali kelas. Nah, jadi nanti mereka dapat mengidentifikasi mana-mana yang termasuk siswa yang dilema etika. Oh ya, jadi Ibu telah melakukan identifikasi ya Bu ya. Jadi bagaimana Iya. Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah-sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus tersebut Bu? Nah, di sini kita kan melakukan 9 langkah pengujian. Kemudian nanti di antaranya nanti ada uji regulasi. Nah, misalnya kita kalau berpihak pada regulasi, nah mau tidak mau kita kan harus menerima juga karena kenapa? Prinsipnya semua siswa itu adalah mempunyai hak yang sama, yaitu seperti dengan Seperti dengan Permendiknas, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Oke, baik Bu. Nah, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Nah, di sini dalam prosedurnya kita juga sering berpedoman pada 3 prinsip. Misalnya di antaranya itu ada rasa kepedulian kita terhadap mereka. Jadi di sekolah kita beranggapan bahwa mereka itu sama dengan siswa yang lain. Jadi tidak ada yang kita diskriminasikan. Jadi kita sama-sama rasa pedulinya terhadap mereka. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam hal yang sangat efektifnya, nah misalnya kalau kita berpedoman pada 4 paradigma di antaranya, misalnya kita rasa keadilan. Nah, kemudian ada rasa keadilan, nah di mana siswa yang mendapat dilema etika itu, nah kita perlakukan secara keadilan, yaitu sama dengan siswa yang lainnya. Kemudian ada juga dengan rasa kasihan. Jadi misalnya di rasa kasihan ini, ketika pada ujian akhir ke akhir, yaitu kenaikan kelas, kita misalnya mau tidak menaikkan karena dengan segala kekurangan mereka, misalnya kita memilih tidak menaikkan kelas mereka. Nah, itu merupakan dilema juga kepada kita. Nah, kemudian oleh rasa kasihan ini, nah maka kita mengambillah keputusan supaya mereka itu juga tetap dinaikkan kelas. Nah, cuman saya sebagai kepala sekolah, di mana saya pun kan mau juga mutu sekolah saya itu tidak mungkin anjlok ataupun apapun cerita, saya tetap mempertahankan mutu daripada sekolah. Nah, jadi mungkin tidak kita samakan kenaikan kelasnya itu dengan siswa yang pintar ataupun siswa yang jenius. Karena kenapa? Kita pun tidak mau nanti pandangan daripada wali murid ataupun pandangan dari masyarakatnya, loh kenapa sekolahnya seperti ini? Nah, jadi maka nanti oleh siswa-siswa yang dilema etika ini,
Nah, mungkin juga akan ada perhatian khusus dari wali kelasnya. Nanti kita panggil, kemudian kita juga sosialisasinya kepada wali wali muridnya. Nah, misalnya, jadi atas perhatian dan kerjasama yang baiklah sehingga supaya paradigma ini bisa kita jalankan. Iya, Ibu. Nah, jadi selama ini apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan yang seperti itu, Ibu? Kalau tantangannya sih banyak, cuman salah satu di antaranya misalnya, ada juga guru yang kadang-kadang, "Ibu, kalau siswa si A ini," nah misalnya itu tidak mungkin kita naikkan kelas, karena ada misalnya lamban gitu, termasuk misalnya ada, dalam kategori, siswa inklusi gitu. Jadi bagaimana Bu? Kadang-kadang nanti mengeluh juga oleh, Guru. guru bidang studinya, kendala-kendala yang mereka hadapi di dalam kelas. Nah kemudian kita, inilah mungkin tantangan. Jadi kita juga kadang-kadang, inilah yang terjadinya konflik antara guru bidang studinya dengan siswa di dalam kelas. Jadi kan, karena rata-rata daripada IQ mereka itu kan berbeda. Jadi mau tak mau kita harus itulah, kita buatlah kebijakan-kebijakan yang, kita khususkan yang berlaku untuk sekolah kita. Jadi nanti ada bimbingan khususnya, kemudian kita libatkan guru BK-nya gitu. Jadi, sehingga bagaimana ceritanya konflik yang ada itu bisa kita atasi. Iya, Ibu. Jadi, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikannya eh, sesu, sesuai jadwal? Maksudnya ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikannya, atau Ibu ketika ada suatu masalah Ibu menentukan dulu jadwalnya untuk Ibu selesaikan. Nah, prosedur seperti apa yang bisa Ibu jelaskan? Nah, untuk menyelesaikan, dilema tersebut, memang saya tidak menentukan jadwal khususnya. Cuman, saya instruksi kepada guru bidang studi. Nah, kalau memang guru bidang studi tersebut bisa menyelesaikannya, nah tolong selesaikan, karena kenapa? Itu intern. Nah, kemudian kalau memang guru, bidang studinya, agak merasa kesulitan, nah jadi guru tersebut berkonsultasi dengan, wali kelasnya. Nah, ketika nanti, wali kelasnya juga merasa kewalahan, nah maka, libatkan dulu guru BK-nya. Nah, ketika nanti memang guru BK-nya pun, juga merasa kewalahan, nah baru kembalikan kepada kepala sekolah. Jadi, tetap berjenjang. Jadi, tidak maksudnya langsung terus kepala sekolah menanganinya. Jadi, saya, beri keluasan kepada guru, mungkin dengan interaksi mereka, bisa menyelesaikan masalah dilema etika ini. Oke, jadi ketika mereka tidak bisa menyelesaikan, jenjang terakhirnya baru kepada kepala sekolah ya, Bu, Baru ya? ke kepala sekolah, baru saya selesaikan, secara kekeluargaan, baik nanti dengan, wali muridnya, kemudian dengan guru kelas dan guru, bidang studi dan wali kelasnya. Oke, Ibu. Nah, eee, apakah, ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terhadap kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah, kalau dalam mengambil keputusan, saya selalu membuat rapat, baik dengan, guru bidang studi, dengan guru BK, kemudian saya libatkan juga komite dan pengawas pembina sekolah. Nah, di situ karena kenapa? Kan tidak mungkin kita sebagai kepala sekolah mau memutuskan sendiri, karena kenapa? Kita pun di sekolah itu punya stakeholder-nya. Jadi ada pengawas, ada komite, jadi berdasar nanti prinsip dan keputusan bersama. Oke, Bu. Jadi ini pertanyaan terakhir ya, Bu, ya. Nah, Boleh. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tersebut, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dilema etika, Bu? Nah, mungkin, pelajaran yang bisa dipetik di sini,
kita terapkan rasa kasihan gitu. Jadi ini yang tetap kita tanamkan kepada guru-guru. Nah, kemudian pelajaran yang kita petik juga mungkin sebagai prinsip daripada Permendiknas bahwa semua manusia itu sama dan memperoleh hak yang sama. Kemudian kita juga memperlakukan dengan yang sama. Iya Bu. Jadi semuanya keputusan kita harus berpihak kepada murid ya Bu ya, karena kita ini Gitu ya. yang berhubungan dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan murid ya Bu ya, jangan sampai merugikan mereka Iya. ya Bu ya. Oke, Uh, oke baiklah Ibu, terima kasih atas waktu Ibu. Maaf sudah boleh, Bu Ima. mengganggu kegiatan Ibu di sana Bu. Iya, Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum iya, warahmatullahi boleh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak izin Pak. Yuk, masuk Bu. Perkenalkan saya CGV. Saya guru SMP Negeri 1 Bandar 2. Saya Imayani Pak. Terima kasih. Jadi kedatangan saya kemari Pak, saya ingin membuat satu wawancara dengan kepala sekolah, pimpinan di sekolah ini bersama Bapak, karena sebagai Bapak kepala sekolah, bagaimana langkah Bapak selama ini dalam mengambil suatu keputusan Pak? Biasanya kan sekolah kami kalau ada suatu masalah, biasa kami mengambil keputusan tidak memilih kasih. Kami libatkan guru, kami libatkan warga sekolah semua, dan kami panggil anak-anak yang membuat masalah untuk kami telusuri apa yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Apabila ada masalah yang rumit, biasa kami libatkan komite sekolah ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah ini, baru dapat kami ambil keputusan. Oke baik Pak, terima kasih. Jadi selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan langkah-langkah yang seperti Bapak sebutkan tadi ya Pak. Dan terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus dilema yang ada dua kepentingan Pak, tapi sama-sama benar kepentingan tersebut Pak. Sama-sama penting ya? Ya. Kalau ada dua keputusan yang sama-sama penting, ya biasa kami juga libatkan juga warga sekolah, karena kan kita selaku kepala sekolah tidak mungkin mengambil satu keputusan memihak pada seseorang. Pasti kita libatkan guru, kita libatkan komite sekolah untuk ada keputusan yang maksudnya ada keputusan yang pasti untuk kita ambil suatu keputusan yang konkret. Itu biasa kami libatkan. Karena kalau kita ambil keputusan sendiri oleh kepala sekolah, mungkin akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Iya Pak, jadi betul Pak ya. Jadi selama ini kita juga harus berkolaborasi Ya. dengan guru-guru. Bapak, apa ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau ada suatu permasalahan, langkah-langkah yang pertama biasa kita kalau ada dua permasalahan, si anak berantem, kalau kita tidak kita selesaikan di sekolah, kita tetap memanggil kedua orang tua siswa tersebut untuk kita telusuri apa yang sampai anak tersebut berkelahi. Jangan sampai nanti berantem lagi orang tua. Kita panggil, kita telusuri apa permasalahan, baru kita ambil keputusan. Oke baik Pak. Jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Bapak apa ya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau ada suatu permasalahan, langkah-langkah yang pertama biasa kita kalau ada dua permasalahan, si anak berantem, baru kita ambil keputusan. Oke baik Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal yang penting biasa kan kalau ada suatu kasus, kita tetap memanggil kedua orang tua untuk mengambil keputusan supaya tidak ada saling menyalahkan.
kita libatkan komite. Kalau misal masalah yang cukup kasus-kasus yang cukup rumit, kita libatkan komite untuk mengambil satu keputusan. Bapak isi tetap berkolaborasi ya Pak? Kolaborasi ya dengan komite, dengan tokoh masyarakat di sekitar sekolah, Wali murid dan juga guru ya Pak di sini ya, khususnya wali kelas. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Kalau masalah tantangan cukup Banyak. banyak Bu. Iya. Kalau masalah tantangan untuk kita mengambil keputusan cukup banyak. Karena kan kita tidak tahu permasalahan apa dulu permasalahan yang terjadi. Iya. Misalnya si anak A, kalau kita lihat hari-hari etikanya cukup baik. Tapi kalau terjadi permasalahan, mungkin dia yang pertama membuat satu kasus. Itulah tantangan yang untuk kita tantangan yang kita hadapi selama ini. Kita lihat hari-hari dia sekolah biasa-biasa saja, tapi etikanya dalam kelas. Nah, itulah kasus yang cukup banyak tantangan kita hadapi di sekolah SD. Iya Pak. Jadi situlah ya kita merasa tertantang untuk mengambil satu keputusan. ya, karena pada satu segi mereka bertingkah itu pasti ada alasan ya. Tapi di segi lain sebenarnya tingkah mereka itu salah. Ya, Pak. Jadi kita di sini Pak merasa tertantang Pak. Oke baik Pak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini? Dan apakah Anda langsung menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang untuk menyelesaikannya? Dan seperti apa Anda menjalankannya? Kalau jadwal Bu, mungkin tidak ada jadwal tertentu ya Pak? Tidak ada jadwal tertentu. Kita apabila terjadi kasus langsung kita ambil keputusan. Mungkin kalau ada contoh, ada video di sekolah kami, ada satu kasus yang sangat melelahkan. Kita langsung ambil keputusan. Orang tua si anak tersebut selalu bilang kepada guru sekolah sini, anaknya baik, anaknya jujur, anaknya etikanya cukup baik. Tapi hari-hari dia sekolah cukup berbeda. Tolak belakang. Kebetulan ada terjadi anak tersebut membuat onar dengan memasukkan jari ke dalam meja kelas. Jari tersebut tidak bisa cabut lagi. Kita video, kita kasih ke orang tua. Ini anak ibu ini anak bapak yang selalu bapak bilang, yang selalu ibu bilang anak ibu benar sekali. Kita tunjukkan video. Langsung kita ambil keputusan. Jadi langsung ya Pak, ya. Atau kecuali ketika ada kasus-kasus yang sedikit berat mungkin, karena kita membutuhkan tidak bisa kita tangani sendiri, kita butuh mungkin Pak ya jadwal tertentu. Atau adakah seseorang atau selama ini faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti tadi Pak? Kalau masalah orang itu banyak. Walaupun kita ada komite sekolah, tapi kalau saya sendiri selama menjadi kepala sekolah, saya tetap berkolaborasi dengan Uci Kampung dan juga mungkin di sekolah kami. Mungkin dan ada beberapa tokoh masyarakat yang selalu memperhatikan sekolah kami. Dan kita juga selalu bilang sama mungkin wali kelas, selalu bilang sama wali murid, kalau ada waktu luang, wali murid siap kami terima saran, kritik daripada wali murid untuk maksudnya untuk menjalankan pendidikan supaya pendidikan maju. Jadi di sini kalau di dalam lingkungan sekolah Bapak berkolaborasi dengan guru, dan kalau di luar sebagai pemantau ya Pak ya. Oke, jadi kadang suatu saat mereka dibutuhkan ketika ada kasus yang terjadi di sekolah kita Pak ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Biasa kan dalam hikmah yang kita petik cukup banyak. Biasa kita mengambil keputusan dan kita ambil dari perasaan kita ataupun hati-hati. Kita tetap sharing sama teman-teman, kita sharing sama guru di sekolah, dan kita ada tiap minggu ataupun tiap bulan ada 3 kali pertemuan dengan KTKS. Kita sharing, kita saling tukar pikiran untuk kita ambil suatu keputusan, dan hikmah dapat kita ambil
dengan adanya kasus-kasus tersebut, kita dapat petik suatu hikmah untuk kita terapkan di sekolah kita. Mungkin kita kan selaku kepala sekolah kan tidak mesti kita tetap di sekolah ini kita dapatkan. Mungkin kita dimutasi ke sekolah lain, dan mungkin kalau kita dimutasi ke sekolah lain, kita dapat petik di sekolah hikmah yang ada kita ambil di sekolah yang dulu awal, mungkin dapat kita terapkan di sekolah yang baru. Iya, benar sekali Pak ya. Jadi semua hal yang kita lakukan itu tidak bisa dengan terburu-buru ya Pak. Jadi banyak langkah, banyak pertimbangan, pemikiran yang harus kita ambil dulu, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Yang terakhir keputusan itu akan bisa kita pertanggungjawabkan ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih atas kesempatan Bapak hari ini. Bapak berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmayani, CGP Angkatan 5 Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Saya mengajar pada SMP Negeri 1 Bandar 2. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis wawancara saya bersama 2 Kepsek, 2 kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Yang pertama adalah Ibu Hamidah SPD MPD selaku kepala sekolah di tempat saya mengajar. Dan yang kedua adalah Bapak Safwan SPD, beliau adalah kepala sekolah SD Negeri 4 Bandar 2. Hasil refleksi analisis ini akan menyimpulkan beberapa pertanyaan. Nah, sebelumnya saya mendapati bahwa kedua kepala sekolah ini masih belum paham bagaimana yang dimaksud dengan pengambilan keputusan, dilema etika, dan juga bujukan moral. Nah, bagaimana pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan 4 paradigma, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, rasa kebenaran lawan kesetiaan, jangka panjang lawan jangka pendek, dan individu lawan komunitas. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berdasarkan hasil akhir, prinsip berdasarkan rasa peduli, dan berdasarkan peraturan, dan juga 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan. Nah, melalui beberapa pertanyaan di sini dapat saya simpulkan bahwa pada pertanyaan pertama, yaitu apa hal-hal yang menarik dari wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Jadi hal menarik yang muncul dari kepala sekolah yaitu Ibu Hamidah SPD MPD sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2 dan Bapak Safwan SPD kepala sekolah SDN 4 Bandar 2 berdasarkan dilema etika yang menjadi topik kedua kepala sekolah tersebut, yaitu terkait masalah siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hamidah bahwa setiap siswa yang malas sekolah, namun beliau tetap memberi kesempatan karena tujuan pendidikan nasional itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Sedangkan hasil analisis dari wawancara kedua Kepsek tersebut adalah mereka mengambil keputusan yang berpihak kepada murid walaupun mereka tidak paham bagaimana itu keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hal menarik yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Hamidah bahwa mereka sama seperti siswa yang lain dan tidak ada diskriminasi. Hal menarik juga yang disampaikan oleh Pak Safwan adalah sekolah harus berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dalam mengontrol murid. Jadi ketika ada murid yang mungkin melanggar peraturan sekolah
Jadi ada campur tangan pihak di luar, namun untuk kebaikan bersama. Pertanyaan yang masih mengganjal adalah apakah pengambilan keputusan sudah melewati 9 langkah pengujian? Nah, di sini mereka tidak menjelaskan langkah-langkah pengujian tersebut. Jadi hal ini masih menjadi tanda tanya bagi kami selaku pewawancara dan kami yang telah mempelajari tentang 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Pada pertanyaan yang kedua adalah bagaimana hasil wawancara kedua kepala sekolah? Adakah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan? Mengapa dan apa yang membedakan? Di sini persamaannya adalah kedua kepala sekolah yaitu mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Penanganan kasus murid dilakukan secara berkolaborasi antar warga sekolah, komite, masyarakat, dan juga wali murid. Namun ada perbedaannya, di mana Ibu Hamidah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2 melakukan kolaborasi antar guru mapel, wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah, serta komite dan pengawas, juga wali murid. Sedangkan Pak Safwan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bandar 2 melakukan kolaborasi bersama dengan tokoh masyarakat. Selain beliau juga melibatkan pihak sekolah dan pihak komite tanpa melibatkan pengawas. Nah, disinilah bentuk perbedaan mereka. Hal yang menonjol dari Bu Hamidah, beliau lebih lugas dalam memaparkan. Beliau mampu memaparkan, menjawab pertanyaan dengan lugas dan baik. Dan hal yang menonjol dari Pak Safwan adalah hubungan masyarakat yang beliau ciptakan. Jadi beliau sangat dekat bersama masyarakat, dengan tokoh masyarakat, sehingga rasa aman dan nyaman tetap di lingkungan sekolah, karena pihak sekolah tetap bekerja sama dan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar masyarakat. Beliau tetap melibatkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi yang berhubungan dengan murid. Pertanyaan yang ketiga, rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan dalam pengambilan keputusan dilema etika seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Hamidah, dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolaborasi dan harus berpihak pada murid. Semua hal yang beliau lakukan adalah bertujuan untuk murid dan tujuan akhir seperti yang dicatat dalam pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Jadi setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pendidikan. Senada juga dengan yang dilakukan oleh Pak Safwan. Beliau tetap berkolaborasi dalam pengambilan keputusan agar tidak ada yang dirugikan, karena merujuk pada dua hal yang sama-sama benar. Sehingga dengan melibatkan masyarakat, beliau bisa lebih leluasa dalam menentukan keputusan, namun tidak ada pihak yang dirugikan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada di lingkungan Anda bersama para murid Anda dan pada kolega-kolega guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Nah, di sini cara saya sendiri pada murid dan rekan guru, yaitu saya akan mengamati kondisi atau fakta-fakta, data-data yang terjadi. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Seperti yang telah kami pelajari bahwa dilema etika itu adalah kasus yang terjadi adalah mempunyai sifat yang benar lawan benar.
Nah, sedangkan bujukan moral adalah kasus yang benar dan salah. Saya juga akan mengidentifikasikan nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Sebagai contoh, rasa keadilan dan rasa kasihan. Dan kemudian akan mengidentifikasi benar atau salahnya. Terakhir, saya akan terus belajar menerapkan pengambilan keputusan dilema etika berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian yang telah kami pelajari ketika akan melaksanakan tugas saya ketika saya akan menghadapi suatu masalah, baik dengan murid ataupun rekan guru, dalam pelaksanaan tugas saya sebagai guru maupun rekan kerja. Nah, di sini saya tidak akan terburu-buru dalam menentukan suatu pengambilan keputusan. Saya juga akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain, berkolaborasi dengan kepala sekolah, juga dengan rekan guru, dan juga dengan guru wali kelasnya jika itu berhubungan dengan murid. Ketika terlibat kasus di dalam kelas bersama murid. Namun jika terlibat kasus bersama guru dengan rekan guru, saya akan melibatkan kepala sekolah juga dalam menentukan suatu pilihan keputusan kita. Nah, disinilah saya akan menerapkan ilmu yang kami dapatkan di sini, bagaimana pengambilan keputusan tersebut berdasarkan 4 paradigma tadi, yaitu individu lawan komunitas, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Berdasarkan prinsip berbasis rasa peduli, berbasis hasil akhir, dan berbasis keadilan. Sedangkan ada 9 langkah pengujian keputusan. Nah, yang terakhir kita bisa merefleksikan kembali keputusan tersebut, apakah keputusan yang kita ambil itu telah sesuai, telah tepat. Karena setiap keputusan yang kita ambil harus tetap berpihak kepada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan juga dapat kita pertanggungjawabkan. Nah, hal itu semua akan menjadi prioritas saya dalam pengambilan keputusan. Demikian hasil analisis pengambilan keputusan berdasarkan wawancara saya dengan 2 Kepsek, dengan 2 kepala sekolah saya, yaitu Ibu Hamidah SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar 2, dan Bapak Safwan SPD, Kepala Sekolah Negeri 4 Bandar 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.